dan orang banyak terbangun kalau mereka tidur ya. Kemudian di Bolmong Selatan, Bolmong Timur, Kota Mubago, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Buol, Bone Bolango, Pohuwato dengan intensitas guncangan 3-4 skala MMI. Jadi pada siang, seandainya itu siang hari pun dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah. Kemudian juga di daerah Tomohon, Manado, Ratahan, Bobong, Konawe Utara, Kolaka Utara, Masamba dengan intensitas guncangan 2-3 skala MMI ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Namun apabila kita melihat skala MMI-nya, ini termasuk cukup besar, yaitu terutama di Ampana 5-6 MMI. Ini perlu segera dicek karena ini dan juga 5 skala MMI itu di Luwu, Poso, Morowali. Ini juga dikhawatirkan akan berdampak merusak apabila di situ banyak rumah-rumah. Hingga saat ini tadi sudah dikatakan belum ada laporan kerusakan. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Nah, gempa susulan ini hingga hari Senin 26 Juli pukul 20.40 waktu Indonesia bagian tengah, hasil monitoring BMKG menunjukkan ada satu aktivitas gempa bumi susulan setelah gempa yang terakhir tadi, itu dengan kekuatan 3,4. Kemudian rekomendasi kami adalah, ini khususnya terutama masyarakat di pesisir Bolaang dan Bunta, agar menjauhi pantai. Dan dihimbau agar tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Juga seluruh masyarakat yang berada di daerah yang terdampak guncangan, dihimbau agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa tadi. Kawasan yang sedang terjadi gempa saat ini merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks, karena zona ini merupakan zona sesar aktif ya, dan itu ada di dasar laut besarannya. Kalau kita melihat slide yang saya tayangkan ini kawasan yang sedang terjadi gempa ini memiliki catatan kegempaan yang cukup banyak pada masa lalu. Kami mencatatnya sudah 9 kali gempa kuat yang pernah terjadi sejak tahun 1927, dan hampir semua berkekuatan dengan kepala 6 ya, bisa ada 6,6, ada 6,5, dan dari pola ini tampak ada sebuah pola pensesaran yang memanjang dari Balantak ke barat, tetapi begitu memotong Balantak ke utara, memotong bagian barat Balantak, tapi terus masuk ke laut dan ke barat menuju kawasan Poso. Nah, diduga gempa yang terjadi saat ini itu merupakan terusan dari sesar Balantak yang merupakan aslinya itu merupakan kawasan sesar dengan mekanisme dekstral. Kita menyebut sebagai Balantak dekstral. Namun gempa yang terjadi pada siang hari tadi dan malam ini menunjukkan adanya sebuah pola mekanisme sesar turun atau normal fault. Ini bisa jadi memang dalam setiap kasus jalur sesar mendatar itu ada pola-pola yang menyebabkan terjadinya sesar turun, yaitu adanya transparent fault, kemudian juga ada fenomena pull apart, sehingga pada jalur sesar mendatar itu bisa terjadi mekanisme turun. Seperti halnya sesar Sumatera itu sesar geser, tetapi ada graben semangko. Ini adalah sebuah fenomena yang biasa, tapi yang pasti kawasan ini memang masih minim diteliti, sehingga penting bagi para ahli kebumian untuk meneliti kawasan ini agar kita bisa mempelajari kajian risiko dan bahaya gempa bumi secara lebih detail, karena memang kawasan ini akan berkembang menjadi kawasan yang masuk ke depan.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.